Apa ada sekarang zikir yang kemudian mendatangkan keberkahan kalau basisnya transaksi ekonomi? Nah, alhamdulillah. Saya karena nggak dapat aja Pak, makanya berani ngomong begini. Kalau saya dapat, saya nggak ceramah kayak begini Pak. Kata santrinya, saya nggak percaya barokah guru, karena nanti siang saya makan nasi. Kan nggak bisa Pak Wali, kita makan barokah. Saya ingin sampaikan yang penting-penting. Dulu saya ngaji Sahih Muslim Pak. Di Sahih Muslim itu kan ada hadis tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, la taqumus saatu, tidak akan datang hari kiamat sampai kamu bertemu dengan satu waktu yang panjangnya setahun itu kasyahri, wasahru kal jum'ah. Singkat cerita, setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak 1 jam, 1 jam itu tidak ada artinya. Dulu saya bingung Pak, apa iya akan ada zaman kayak begitu tuh, apa iya? Ternyata hari ini kita ngerasa kan, tahu-tahu presiden ganti. Loh Pak Jokowi itu ternyata udah 10 tahun. Rasanya baru kemarin Ramadan, tiba-tiba Ramadan lagi. Baru kemarin ketemu dengan si A, rasanya sudah cukup lama, tapi perasaannya kayak baru kemarin. Saya tanya sama guru saya, kata saya, guru, kalau ini pakai pendekatan logika, hadis ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan nggak? Kenapa? Waktu itu kan bergantung dengan putaran bumi Pak. Logikanya, apa-apa semakin lama dan semakin tua, itu akan semakin lambat, bukan semakin cepat. Kalau hari semakin cepat, kan berarti perputaran dunia ini harusnya lebih cepat. Tapi sekarang harusnya lebih lambat, karena bumi semakin tua. Kalau semakin tua, semakin lambat. Bener nggak Bu? Bu, apa-apa semakin tua itu semakin lambat, bukan semakin cepat. Kalau nggak percaya suaminya Bu, suami ibu semakin tua itu semakin cepat apa semakin lambat? Hah? Semakin lambat. Ngaji, kenapa ketawa bapak ini? Kan betul, dulu suaminya masih umur 25 dipanggil mas, langsung loncat depan istrinya. Sekarang mas, setengah jam baru datang. Kenapa? Asam urat sama rematik, kan begitu. Harusnya semakin tua semakin lambat. Tapi kok Rasulullah bilang semakin tua nanti semakin cepat. Saya bilang sama guru saya, enggak masuk akal ini. Karena waktu itu enggak beda. Hari ini, kemarin, zaman Pak Harto, zaman siapapun, sehari itu yang 24 jam. Mengapa kok bisa cepat? Kata guru saya, maksud Rasulullah, yang cepat itu bukan fisiknya, tapi waktu itu kehilangan barokah. Betul kan Pak? Sekarang ini hidup kita ini kehilangan barokah. Ilmu tuh hebat tapi tidak ada berkahnya. Buktinya di Jakarta itu ada orang ahli hukum kena hukuman. Itu tidak masuk akal itu. Ada hakim agung di Mahkamah Agung, ada ketua Mahkamah Konstitusi, itu benteng hukum Indonesia, puncaknya para hakim, ditangkap, diamankan. Orang yang biasa menghakimi dan menghukumi malah kena hukuman. Bener nggak? Nih enaknya kiai yang nggak pernah jadi tim sukses tuh pidatonya begini Pak. Jadi enak ini ya, kiai yang nggak ada warnanya itu enak, kecuali warna NO itu ya enak. Saya alhamdulillah nggak punya dokumentasi foto Pak. Tidak dengan Jokowi, tidak dengan Prabowo, tidak dengan Anies, tidak dengan Ganjar. Alhamdulillah rekor itu saya pegang. Saya dengan Gubernur DKI tanya Mas Pram, ya hanya sekali saya hadir. Lainnya saya bilang Pak Gubernur, saya dukung lahir dan batin. Tapi kalau saya harus mengkampanyekan orang, mohon maaf lahir dan batin 1000 tahun sebelum Lebaran. Itu makanya pidatonya enak ya. Kalau tim sukses itu biasanya pidatonya itu agak-agak tertahan Pak di tenggorokan gitu ya. Ya ini bapak-bapak, betul. Yang hilang itu ya barokah. Barokah ilmu, kiai sekarang hilang barokahnya. Kalau di sini mungkin masih bagus Pak. Kalau di Jakarta, walaupun majelis zikir itu ada EO-nya. Ngundang kiai mau zikir. Kalau kita zikir itu tarekat, ya, mursyidnya jelas. Kalau di kota besar itu banyak mursyid-mursyid baru Pak. Kalau diundang tuh nanya, zikirnya nanti berapa lama? Kalau bisa sejam kiai.
Pakai nangis nggak? Pakai Kiai kalau bisa. Oh, kalau pakai nangis 50 juta, lihat ya. Kalau nggak nangis Kiai, ya diskonlah separuh 25 juta. Coba lihat. Apa ada sekarang zikir yang kemudian mendatangkan keberkahan kalau basisnya transaksi ekonomi? Nah, alhamdulillah. Saya karena nggak dapat aja Pak, makanya berani ngomong begini. Kalau saya dapat, saya nggak ceramah kayak begini Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penting sekali. Bahwa yang hilang hari ini itu adalah keberkahan. Maka berkah ini saya mudah-mudahan 15 menit bisa selesai. Berkah itu yang paling penting dalam hidup. Dan berkah itu tidak melihat aspek lahiriah siapapun. Orang itu aspek lahiriahnya tidak ada, tapi benar jalan hidupnya, dia hebat. Dia salah jalan hidupnya, punya apa-apa, itu kalah. Ini kalau pakai ihya sampai jam 2 kayak Hamim. Tapi kalau pakai cerita 5 menit selesai. Dulu ada santri datang ke guru sufinya, Imam Ibrahim bin Adham di Irak. Kata muridnya, guru tolong doakan saya. Biasa kan, santri datang ke kiai minta doa. Maka kata kiainya, kamu mau doa apa? Kata santrinya, doa generik guru, doa biasa. Apa doa biasa? Kalau sakit minta sehat, kalau miskin minta kaya, kalau bodoh minta pintar, kalau janda, janda yang tidak punya pasangan, itu doanya cuma satu Pak, Allahumma payu, Allahumma rabbi, Allahumma payu, Allahumma rabbi. Betul. Pak Wali, Pak Bupati, Pak Prabowo, kemarin itu wiritannya yakin cuma satu, Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma. Biasa itu. Kiai juga begitu doanya. Kata santrinya ya doa standar guru. Kalau saya miskin tolong doakan saya kaya. Kalau saya bodoh doakan alim. Kalau saya sakit doakan sehat. Kata Ibrahim bin Adham, salah nak. Doa itu bukan minta kaya. Doa itu bukan minta hebat. Doa itu minta barokah. Kata santrinya, saya tidak percaya barokah guru. Karena nanti siang saya makan nasi. Kan tidak bisa Pak Wali kita makan barokah. Ya, pintu tol tadi itu dari Surabaya ke Malang itu ternyata dibuka sama supirnya Kiai Hamim itu pakai e-money Bank Mandiri. Saya pikir tadi pakai sholawat Fatih. Ya, mungkin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih. Terus gerbang tol kebuka gitu. Enggak. Yang bisa buka gerbang tol itu ya e-money-nya Bank Mandiri. Kata muridnya kayak gini, guru, saya tidak butuh berkah. Saya butuh kaya, saya butuh pangkat, saya butuh jabatan, saya butuh ilmu. Kata gurunya, jangan nak, hidup itu yang paling penting barakah. Kata muridnya, apa buktinya guru? Nih, enggak pakai ngajinya, enggak pakai kitab ini. Kata Ibrahim bin Adham, nak, kalau kamu mau tahu dahsyatnya barokah, lihat dua makhluk ciptaan Allah. Kamu lihat ini dengan baik dan benar, maka kamu nanti hidupmu akan penuh dengan kebaikan. Kata santrinya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, lihat dua makhluk ciptaan Allah. Satunya kambing, satunya anjing. Nenak, karena di Ganjar ada anjing banyak, kambing juga banyak. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, coba kamu perhatikan yang pertama. Kalau anjing perempuan dengan kambing perempuan hamil punya anak, waktu melahirkan banyakkan anaknya anjing apa anaknya kambing? Anaknya anjing apa anaknya kambing? Anaknya anjing. Kambing itu anaknya paling banyak 2, kadang-kadang 1. Tapi anjing kalau punya anak itu bisa 5, bisa 6 ekor. Ingat, waktu lahir jumlahnya banyakan anjing. Kata Ibrahim bin Adham, yang kedua coba kamu lihat nak. Setelah lahir, hidup besar, kalau seandainya anjing dengan kambing itu ada dukcapilnya, wajib punya nomor induk kependudukan hewan. Ya. Semua anjing, semua kambing wajib punya KTP. Bahasa kerennya, ternyata populasinya, jumlahnya itu lebih banyak kambing daripada anjing. Padahal waktu lahir lebih banyak
lebih banyak anjing. Tapi setelah besar, aneh, yang lahirnya banyak jadi sedikit, yang lahirnya sedikit jadi banyak. Kata gurunya, bukankah itu berkah, nak? Iya ya guru. Kata gurunya bukan cuma itu. Yang terakhir coba kamu perhatikan. Unik. Anjing itu lahirnya banyak, tapi tidak mati-mati karena tidak dimakan. Kambing itu lahirnya banyak, tiap hari mati. Ayo coba lihat di Malang ini. Setiap hari yang mati banyakan anjing apa kambing? Kambing. Buktinya pesantren Raudhatul Ulum ini bikin haul. Yang mati kambing, bukan anjing. Buktinya apa? Saya masuk ke rumah Kiai Hamim tadi sama Pak Wali Kota dan Pak Bupati. Kita disediakan nasi mandi kambing. Saya belum pernah datang haul atau maulid, panitia bilang, Gus, kali ini masakannya sangat istimewa, kami bikin nasi mandi anjing dada. Semuanya kambing. Coba lihat ini. Hari raya Idul Adha, begitu masuk awal Dzulhijjah, itu kambing galau. Anjing tenang. Ada ibu-ibu nih hamil di Malang, apalagi hamilnya besar. Kata anjing, Masya Allah, ini ibu perutnya besar sekali nih. Ini kalau di dalam perutnya ada bayi laki-laki 2, lahiran, saya mati berempat, kata kambing. Bener enggak? Karena perempuan kalau hamil melahirkan anak, ada sunnah namanya akekah. Kalau bayinya laki, sunnahnya motong kambing 2. Kalau bayinya kembar 2, berarti motong kambing 4. Itu ada ibu-ibu hamil jalan-jalan, itu kambing kena mental, kata Gen Z itu. Kenapa? Masya Allah, ini lahir mati saya. Coba ada tukang sate dari Gondang Legi sampai Malang, tanya nanti sore, Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Pasti jawabannya kambing. Berarti yang mati tiap hari kambing. Lahirnya sedikit, dagingnya dimakan orang sedunia, mati mungkin tiap jam, tapi jumlahnya banyak. Sementara anjing itu lahirnya banyak, dagingnya tidak dikonsumsi oleh mayoritas orang di dunia. Anehnya jumlah populasinya itu tidak pernah, kata dokter hewan, melebihi dari 1/4-nya kambing. Dengar kayak gitu, Ibrahim bin Adham bilang, bener guru, ternyata berkah itu ada. Buktinya yang namanya kambing itu dapat berkah, lahirnya sedikit, mati tiap hari, tapi banyak. Maka pertanyaannya, kata muridnya, apa rahasianya guru? Kenapa kambing yang dapat barokah bukan anjing? Kata gurunya, sebelum sampai ke sana nak, kamu dengarkan apa yang akan saya katakan. Kambing itu dapat barokah, anjing itu kehilangan barokah. Padahal kalau dilihat dari aspek lahiriah kemanusiaan, itu yang namanya kambing mesti kalah sama anjing. Kata muridnya, apa maksud guru? Begini nak, kata gurunya, coba kamu pikirkan, manusia itu dalam hidup dihormati itu karena apanya? Manusia itu kita hormati orang itu karena apanya? Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama biasanya karena nasabnya. Ya, ini kan lagi ribut nasab ini Pak, ya kan? Nasab itu kan bukan cuma habaib, kiai juga nasab. Ya. Orang itu dihormati biasanya karena nasabnya. Yang kedua karena ilmunya. Ilmunya hebat, dia dihormati. Yang ketiga biasanya karena tampangnya. Kalau cantik dihormati, kalau tampan dihormati. Kata Ibrahim bin Adham, tidak usah lebar kemana-mana. 3 ini saja kita adu. Mana yang lebih hebat antara anjing sama kambing? Yang pertama nasab. Di Gondang Legi ini kan belum pernah kan belajar nasab kambing sama nasab anjing, ya. Ributnya kan nasab Ba'alawi aja kan, ya kan? Ya? Nggak pernah kan belajar nasab anjing sama nasab kambing? Ibrahim bin Adham nanya. Orang itu dihormati karena nasabnya. Buktinya apa? Saya dengan Kiai Hamim. Saya dulu Pak ikut Kiai Syukron kayak tadi diceritakan itu di Lerboyo. Saya dulu di depan. Padahal di kanan kiri itu kiai semua. Banser itu mendekat.
mau ngusir saya. Ini anak kecil kok di sini. Ansornya jawab, Gus. Kalau sudah Gus di Jawa Timur, itu Masya Allah, sudah kayak tanpa aturan. Apalagi Lora di Madura, itu Masya Allah, mau nikah kapan saja, itu bisa. Alhamdulillah saya Lora Jakarta, jadi istri saya itu tetap satu Pak, saya ahli tauhid ini. Lihat, bapak-bapak, nasab itu penting. Kadang-kadang orang tuh dihormati karena nasabnya. Maka pertanyaan Ibrahim bin Adham, coba kamu perhatikan, mulia mana? Nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Kata muridnya, saya nggak tahu guru. Kata Ibrahim bin Adham, kalau diukur nasab, maka kakeknya anjing itu lebih mulia daripada kakeknya kambing. Kata muridnya, kok bisa begitu guru? Iya, karena anjing itu ada yang hidup di dunia tapi masuk surga Pak. Sementara kambing ada yang di surga Allah keturunkan ke dunia. Mana yang lebih mulia? Yang turun dari surga atau yang masuk ke dalam surga? Kata muridnya, ya tentu yang masuk ke dalam surga. Kata Ibrahim bin Adham, kakeknya anjing itu masuk surga, tapi kakeknya kambing itu keluar dari surga. Kata muridnya, yang mana guru? Ya itu Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi itu kalau baca di tafsir-tafsir klasik, itu kan fityatun amanu birabbihim. Ada 7 orang pemuda beriman kepada Allah di saat agama paganisme Romawi menguasai Eropa pada masa itu. Maka 7 orang ini sepakat memegang agama tauhidnya, warisan Nabi Isa alaihissalam. Maka karena seperti itu mereka tidak bebas ibadah. Kalau mau ibadah mereka ngumpet di dalam gua. Salah satunya pemimpinnya yang bernama Maximilian. Maximilian ini kalau sholat itu di dalam gua. Tiba-tiba ada seekor anjing. Itu bahasa kitab pesantren namanya kitmir. Bahasa kerennya namanya Genesio. Genesio ini anjing. Ngelihat orang sholat, hatinya anjing tuh ngomong, loh, kalau sholat yang begini ini yang benar, ini ibadah yang bagus. Karena anjing terpesona dengan sholatnya Maximilian Ashabul Kahfi, maka anjingnya duduk di depan gua jaga orang sholat. Nanti Ashabul Kahfinya tidur 300 tahun, anjingnya tidur 300 tahun, Ashabul Kahfinya bangun 300 tahun, anjingnya bangun, Ashabul Kahfi masuk surga, anjingnya masuk surga. Itu hebatnya anjing tuh, jaga orang sholat masuk surga. Jadi kalau di Ganjar ini ada banser masuk neraka, itu kebangetan Pak ya. Anjing itu tidak pernah sholat subuh, tidak ngaji matan takrib, cuma ada orang sholat dijaga. Nanti orang sholatnya ke surga, anjingnya ini jangan sampai banser jaga katib suriah, katib suriahnya ke surga, bansernya dihisap dangdutan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Repot ini. Anjing ndak sholat, ndak wudhu, barokah jaga orang, masuk itu banser. Bagi Pak polisi kan jaga NKRI, Pak tentara jaga NKRI, itu kalau benar surganya tinggi Pak. Tapi kalau tidak benar ya dihisap oleh atasan masing-masing sebelum dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala.